Kasus saya ini adalah fitnah besar terhadap diri saya, tidak sesuai dengan kenyataan dengan diri saya, kata Munarman. Alhamdulillah, proses sidangnya akhirnya juga terlaksana setelah menunggu selama 8 bulan. Saya didalimi penangkapan yang sewenang-wenang yang tuduhan yang direkayasa melalui case building yang dikait-kaitkan dengan peristiwa pidana pihak lain yang tidak ada hubungan kausalitas dengan saya. Semoga semua yang telah memfitnah saya melalui berbagai rekayasa yang sistematis tersebut mendapat azab dari Allah Subhanahu wa taala. Wa makaru wa makarullah, wallahu khairul makirin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mallah wa ni'man nasir. Ya, alhamdulillah tadi tanggapan dari eksepsi terdakwa dan penasihat hukum disampaikan oleh jaksa penuntut umum di persidangan kali ini. Ya, alhamdulillah tadi 26 halaman isinya kurang lebih menjelaskan bahwa hal tersebut kebanyakan adalah belum masuk pokok perkara, sehingga sudah masuk pokok perkara sehingga tidak perlu ditanggapi. Sisanya normatif, kemudian bahasanya juga baik, tanggapannya juga kita apresiasi. Kita berterima kasih jaksa menanggapi dengan baik eksepsi dari terdakwa dan juga dari kami. Perkara dugaan tindak pidana terorisme yang menjeratnya merupakan fitnah besar dan tidak sesuai dengan kenyataan. Hal ini Munarman sampaikan dalam sidang perdana yang digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Timur PN Jaktim. Kemudian insya Allah putusan sela atas eksepsi kami dan tanggapan ini akan disampaikan tahun depan oleh majelis hakim. Ya, sebenarnya itu sah-sah aja ya disampaikan oleh pihak jaksa, karena kan kita dalam perkara ini, dalam sidang ini kita kontra dengan mereka, itu normatif saja dan itu hal yang lumrah gitu kan. Mereka lantas menyampaikan protes dan meminta majelis hakim PN Jaktim memerintahkan jaksa memberikan BAP saksi lainnya. Beliau diundang dan tidak tahu menahu masalah baiat itu. Jaksa minta maaf kepada penasihat hukum Munarman. Kenapa? Jaksa penuntut umum meminta maaf kepada majelis hakim dan penasihat hukum ex-sekretaris umum FPI Munarman. Hal itu disampaikan jaksa usai menyampaikan tanggapannya atas eksepsi atau nota keberatan Munarman di Pengadilan Negeri Jakarta Timur, Rabu 22 Desember. Sebagai penuntut, perkenankanlah kami mengungkapkan permohonan maaf baik kepada majelis hakim dalam sidang yang terhormat, maupun penasihat hukum bila mana terdapat ucapan, kata-kata, pendapat, atau tanggapan penuntut umum yang kurang berkenan, kata jaksa. Adapun dalam sidang tersebut, jaksa juga memohon kepada majelis hakim agar menolak seluruh eksepsi atau keberatan yang disampaikan pihak Munarman. Seluruh keberatan yang diajukan terdakwa dan penasihat hukum tersebut tidak berdasarkan hukum dan patut untuk ditolak, ujar jaksa. Sebelumnya Munarman membacakan eksepsi atau nota keberatan atas kasusnya pada Rabu 15 Desember. Alhamdulillah, proses persidangan telah terlaksana setelah 8 bulan dari penangkapan sewenang-wenang terhadap saya, kata Munarman dengan menahan air mata pada Rabu. Munarman menyatakan dirinya telah difitnah dengan perkara yang direkayasa. Jaksa penuntut umum mohon maaf kepada majelis hakim dan penasihat hukum ex-sekretaris umum FPI Munarman. Simak selengkapnya. Semoga semua yang telah memfitnah saya melalui rekayasa yang sistematis tersebut mendapat azab dari Allah, ujar Munarman. Sidang lanjutan kasus dugaan terorisme dengan terdakwa mantan sekretaris umum FPI Munarman berlangsung di Pengadilan Negeri Jakarta Timur Rabu 22 Desember. Agenda sidang kali ini adalah mendengarkan tanggapan jaksa atas eksepsi atau nota keberatan Munarman dan tim pengacaranya. Yang menarik dalam sidang ini adalah jaksa penuntut umum sempat melontarkan permintaan maaf kepada tim pengacara Munarman dan kepada majelis hakim. Perkenankanlah kami mengungkapkan permohonan maaf baik pada majelis hakim di sidang terhormat maupun kepada penasihat hukum bila mana terdapat ucapan, kata-kata, atau pendapat JPU yang kurang berkenan, kata jaksa saat membaca tanggapan dalam sidang. Jaksa juga minta semua pihak dalam sidang Munarman berpikir jernih dan tenang dalam menghadapi perkara ini. Jaksa mengatakan semua yang dilakukan pihaknya hanya untuk membuktikan perkara. Dengan harapan marilah dengan hati yang tenang dan pikiran yang jernih serta arif bijaksana memahami bahwa itu semua penuntut umum sampaikan dalam rangka meyakinkan persidangan agar kebenaran material atau kebenaran sejati, yaitu kebenaran yang selengkap-lengkapnya dari suatu perkara pidana dapat terwujud agar sampai kepada keadilan yang didambakan, tutur jaksa di akhir tanggapannya.
Kalimat permohonan maaf dan permintaan untuk bersikap tenang di sidang itu disampaikan jaksa setelah membaca kesimpulan atas tanggapan, yaitu isi kesimpulan tersebut meminta majelis hakim menolak seluruh eksepsi Munarman. Oleh karena maka kami JPU memohon agar majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan menolak keberatan atau eksepsi terdakwa dan penasihat hukum terdakwa Munarman untuk seluruhnya, kata jaksa dalam kesimpulannya. Jaksa juga minta agar perkara Munarman dilanjutkan ke tahap pemeriksaan saksi. Menurut jaksa, surat dakwaan Munarman telah cermat dan sesuai aturan hukum. Menetapkan pemeriksaan terdakwa Munarman tetap dilanjutkan, begitulah ucapnya. Tapi klaim target operasi. Dalam sidang ini jaksa menanggapi sejumlah poin penting yang ada di dalam nota keberatan Munarman. Salah satunya tentang klaim Munarman yang mengaku dijadikan target operasi dalam kasus terorisme. Jaksa mengatakan seluruh keberatan yang disampaikan Munarman itu tidak dalam lingkup eksepsi. Jaksa menilai keberatan Munarman patut dikesampingkan. Semua keberatan terdakwa tersebut tidak termasuk dalam ruang lingkup materi keberatan atau eksepsi sesuai ketentuan pasal 156 ayat 1 KUHP, sehingga tidak perlu ditanggapi dan harus dikesampingkan. Begitulah jelasnya. Selain itu terkait Munarman yang mengaku mengalami ketidakadilan sejak penangkapan, jaksa menilai itu hanya alasan Munarman karena latar belakang terdakwa yang juga sebagai praktisi hukum tentunya. Apabila terdakwa sejak awal proses penyidikan telah mengalami perlakuan sewenang-wenang sebagaimana terdakwa dan penasihat hukum disampaikan dalam nota keberatan atau eksepsinya, maka seharusnya terdakwa dapat menggunakan haknya dengan mengajukan pra-peradilan pada saat masih dalam proses penyidikan, tegas jaksa. Diketahui dalam surat dakwaan, jaksa mengatakan Munarman melakukan bayat pada 6 Juli 2014 di gedung UIN Syarif Hidayatullah Ciputat, Tangerang Selatan. Menurut Munarman, kegiatannya di UIN itu tidak melanggar hukum. Dia mengatakan kegiatan bayat itu belum ada kekuatan hukum mengikat, sehingga dia menilai hal itu tidak melanggar hukum. Keberatan Munarman ini langsung dibantah jaksa. Bahwa dari substansi pemaparan yang seminar yang disampaikan terdakwa di Kota Makassar dan Kota Medan, pada faktanya tidak ada satupun yang masuk sesuai dalam dakwaan penuntut umum. Oleh karenanya, perbuatan terdakwa yang menghadiri dan juga sebagai pemateri bukanlah suatu perbuatan pidana. Perbuatan terdakwa murni sebagai perbuatan syiar sebagai muslim, dan khususnya sebagai praktisi yang berprofesi sebagai advokat, tutur jaksa. Jaksa menilai pernyataan Munarman tersebut hanya asumsi. Jaksa juga menilai eksepsi Munarman dan pengacara seluruh sudah masuk ke isi perkara. Terhadap keberatan tersebut, kami penuntut umum memberikan pendapat bahwa semua keberatan terdakwa dan penasihat hukum berisi uraian tentang pendapat subjektif terdakwa dan penasihat hukum terdakwa yang didasarkan hanya akar argumen dan asumsi terdakwa atau penasihat hukum. Begitulah pungkas jaksa.